Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ke-9 ini kita sudah memasuki tema 3 tentang kehidupan yang rukun. Adapun materi yang akan kita bahas mengenai teks eksplanasi, meliputi pengertian teks eksplanasi dan struktur teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu hal, baik itu tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, maupun budaya. Kemudian teks eksplanasi termasuk teks non-fiksi karena penyusunannya berdasarkan fakta atau data, bukan berdasarkan hayalan atau imajinasi. Ciri-ciri teks eksplanasi meliputi strukturnya terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Kemudian informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Faktual tersebut bersifat ilmiah, contohnya tentang alam, sosial, dan budaya. Kemudian sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Struktur teks eksplanasi meliputi 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum pada teks eksplanasi berisi hal-hal yang bersifat umum. Pada pernyataan umum disampaikan informasi yang telah banyak diketahui orang dan disampaikan secara lugas. Kemudian yang kedua adalah deretan penjelas. Deretan penjelas dalam teks eksplanasi berisi informasi tambahan atau pendukung pernyataan umum. Deretan penjelas biasanya bersifat lebih khusus. Yang ketiga, kesimpulan. Pada kesimpulan berisi hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Namun, kesimpulan dalam teks eksplanasi bersifat pilihan atau bukan keharusan. Pendapat yang diberikan dapat berupa tanggapan atas pernyataan yang ada di dalam teks. Contoh teks eksplanasi singkat tentang bencana alam gunung meletus. Pernyataan umum. Gunung meletus adalah sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi. Gunung berapi bisa meletus sewaktu-waktu. Lahar yang dikeluarkan oleh gunung berapi berbeda-beda. Ada yang menyemburkan lahar yang sangat panas, ada juga yang mengeluarkan lahar yang dingin, berupa lava atau material-material lainnya. Kemudian pada deretan penjelas, gunung berapi yang masih aktif bisa meletus kapan saja. Penyebab terjadinya gunung meletus adalah erupsi magma, yaitu kegiatan magma yang telah mencapai permukaan bumi. Gunung meletus biasa terjadi di daerah-daerah dataran tinggi di mana ada gunung berapi di sekitarnya. Gunung meletus juga bisa disebabkan oleh gempa bumi. Yang ketiga, pada tahap kesimpulan. Peristiwa alam gunung meletus ini tidak terjadi secara berulang-ulang. Jadi, jangan takut atau khawatir berlebihan jika tinggal di daerah gunung berapi. Kenali saja gejala-gejala bencana alam ini supaya bisa menyelamatkan diri sewaktu-waktu dan jangan lupa selalu meminta pertolongan Tuhan. Demikian penjelasan dari Bapak. Sekarang tugas kalian adalah buka buku paket halaman 31. Lalu baca teks eksplanasi yang berjudul Proses Terjadinya Hujan. Lalu kerjakan tugas halaman 32 dengan menjawab pertanyaan kuis. Setelah itu hasilnya kalian foto lalu kirim ke Bapak. Bapak kira itu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.